Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Jadi kita akan mempresentasikan alat peraga kami yang berjudul papan perkalian besar. Perkenalkan, saya siswa di Pratama dengan NIM 23039. Perkenalkan, nama saya Siar Nugroho dengan NIM 038. Nah, di sini ada sasaran siswa. Sasaran siswanya untuk papan perkalian besar ini cocok untuk siswa sekolah dasar, khususnya kelas 2 sampai 4 SD. Alat ini sangat membantu dalam tahap awal pembelajaran perkalian. Adapun tujuan dan manfaat penggunaannya, yang pertama adalah membantu siswa meningkatkan keterampilan atau kemampuan berhitung perkalian secara visual dan interaktif. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berhitung cepat. Yang ketiga, menjadikan pembelajaran perkalian lebih menyenangkan dan menarik. Yang keempat, membantu siswa menghafalkan tabel perkalian dengan cara yang lebih mudah. Dan yang kelima, meningkatkan kemampuan motorik atau berkaitan dengan penggerak halus siswa. Nah, ini ada deskripsi alat peraga. Papan perkalian putar adalah alat peraga yang berbentuk lingkaran yang terdiri dari 3 buah lingkaran, yang mana 2 diantaranya dapat diputar atau berputar. Lingkaran kecil itu terdiri lingkaran kecil dan lingkaran sedang. Pada lingkaran bagian luar terdapat setengah lingkaran yang berlubang yang digunakan untuk daerah hasil, sementara bagian dalam memuat angka pengali yang akan dikali dengan memutar lingkaran bagian dalam. Siswa dapat memilih dan menentukan angka hasil perkalian dari angka yang sejajar pada kedua lingkaran bagian dalam. Ini untuk landasan teori neuroscience. Yang pertama, multisensory learning. Alat ini melibatkan indera penglihatan atau visual dan perasa atau kinestetik yang membantu pembentukan koneksi neural yang lebih kuat. Yang kedua, aktif rekal. Proses memutar dan mencari hasil perkalian melibatkan pengambilan informasi aktif yang memperkuat memori jangka panjang. Yang ketiga ada neuroplasticity, yaitu penggunaan berulang membantu pembentukan jalur neural baru terkait operasi perkalian. Nah, ini ada cara membuat alat peraga, ada alat dan bahan, ada kertas karton tebal, kertas lipat, penggaris, dan pensil, dan lem kertas. Untuk alat-alatnya ada jangka, kertas gunting, cutter, kawat, lakban, dan spidol. Untuk apa kawat itu? Buat yang dilingkarin itu biar bisa muter. Yang dilingkari? Yang di tengah-tengah, biar bisa muter. Kecil dikit tok. Iya. Betul kawatnya nggak gulung. Buat sepeda itu, pensil sepeda itu masih sedikit. Ya, sekali. Langkah-langkah pembuatan yang pertama, buat 3 lingkaran dari kertas karton berukuran, ada 3 ukuran, yaitu yang pertama kecil, yang buat di paling depan, yang kedua sedang untuk yang kedua, terus yang ketiga paling besar untuk yang belakangnya. Yang kedua, garis perpotong pada lingkaran kecil dan sedang menjadi 10 bagian sama besar. Kemudian potong kertas lipat dengan ukuran dengan bentuk sama dengan potongan pada lingkaran, lalu ditambahkan pada lingkaran yang berukuran kecil dan sedang. Yang keempat, pada lingkaran besar atau bagian luar, dilubangi bagian karton dengan bentuk setengah lingkaran. Yang kelima, pada lingkaran kecil dan sedang tulis angka 1 sampai 10. Dan pada lingkaran terkecil pada bagian paling atas tulis angka 1 sampai 10 dengan tanda X pada tanda kali pada ujungnya. Contoh 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Kemudian pada lingkaran bagian dalam berukuran sedang tulis angka 1 sampai 10 dengan tanda sama dengan pada ujungnya. Yang ke-8,
buat setengah lingkaran dengan keterangan angka hasil yang nantinya berwujud sebagai komponen yang dapat dipasangkan pada lingkaran paling luar, lebih tepatnya pada bagian kata yang sudah dilubangi. Dan terakhir, lubangi pusat titik ketiga lingkaran, lalu masukkan kawat ke dalam lubang lingkaran dan disusun dengan urutan paling bawah lingkaran, berukuran paling besar hingga paling atas yang berukuran paling kecil. Gambar-gambarnya, foto-foto. Apa fotonya lagi ngapain aja di sebelah sini? Ada berapa lingkaran? 3. Ada 3. Hasilnya di ini untuk hasilnya lingkaran yang paling kecil untuk 6 kali, terus lingkaran yang kedua sedang untuk angkanya sama dengannya. Untuk di sini lingkaran yang paling besar itu untuk hasilnya. Oke, baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga papan perkalian besar ini. Nah, ini merupakan daerah angka untuk angka yang akan dikalikan. Jadi ini untuk angka pengalinya. Jadi sebagai contoh misalnya gini, pada suatu hari ibu pergi ke pasar membawa 3 tas gitu ya. Setiap tas itu berisi 6 butir telur. Nah, berapa jumlah telur keseluruhan yang dibeli ibu pada hari tersebut waktu pasar gitu? Berapa? Berarti caranya adalah kata ibu beli membawa 3 kantong plastik ya. Berarti di sini kita pusatkan pada 3. Lalu kalimat keterangan selanjutnya adalah di setiap kantong tas tersebut terdapat 6 butir telur. Nah, pada lingkaran yang bagian tengah ini kita putar menuju angka 6. Nah, 3 kali 6 kan sama hasilnya sudah 18. Nah, lalu kita pasangkan 18 pada lingkaran paling besar ini. Begitu juga untuk selanjutnya, misalkan kalau ibu itu membawa 2 kantong plastik. Nah, setiap kantongnya itu berisi 5 telur. Nah, berapa hasilnya? Lalu kita pasangkan di sini 2 kali 5 nya 10. Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ini ada lembar kerja peserta didik. Ini untuk kotak hasil ya. Jadi pada LKPD ini terdapat yang pada aktivitas pertama itu mengisi tabel perkalian. Nah, namun adik-adik sekalian sebelum kalian mengisi tabel perkalian, terlebih dahulu kita akan menggunakan papan perkalian ini untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Menggunakan soal cerita tentunya pada aktivitas kedua ini. Gitu. Bisa dimulai kan? Nah, tapi waktu ini ya. Kan pada aktivitas kedua itu terdapat soal cerita. Ketiga nih ya, aktivitas ketiga. Maaf, aktivitas ketiga. Nah, terdapat soal cerita, ibu membeli 6 kotak kue. Tiap kotak itu berisi 8 kue. Nah, berapa jumlah kue yang dibeli ibu? Nah, itu biasanya akan seperti apa? Langsung dijawab.
Ya. Nah, 6 kali 8 kan berarti seperti ini ya. Ini nanti merupakan daerah hasilnya. Nah, untuk daerah yang lain ini tetap teman-teman jawab dengan memasangkan hasilnya ini. Nah, untuk hasilnya ini kalian catat pada kolom perkalian data. Ya, seperti itu. Ya, kalian lengkapi. Gitu. Untuk kolomnya sendiri kalian paham kan bagaimana cara mengisinya atau yang seperti ini. 2 dikali 2 nanti kotak. Ya, seperti itu. Ya, teman-teman kerjain aktivitas yang ketiga dulu aja ya. Ya, silakan bisa dimulai silakan. Perkaliannya seperti apa, perkaliannya berapa gitu. Yang tabel perkaliannya di mana enggak dikerjakan? Itu nanti tetap dikerjakan Pak. Jadi menunggu mereka sendiri mengerjakan ini. Nah, terus kan nanti misalkan di sini contohnya ada 80 10. Nah, di sini cuma satu Pak nanti 80 itu aja. Nah, untuk daerah yang lain teman-teman nanti isi di bagian tabelnya ini Pak. Seperti itu. 9 kali 1 ini ada 9. Tapi hasil perkaliannya ya tetap ngitung sendiri gitu kan? Iya, menghitung. Jadi andai kan kata pada soal itu diubah Pak. Misalkan ibu membeli 6 kotak kue. Nah, di sini diganti menjadi ibu membeli 8 kotak kue. Nah, setiap kotak berisi 10 kue. Nah, nanti hasilnya berapa? Seperti itu. Yang pertama itu gunakan papan perkalian putar untuk mengisi tabel perkalian berikut. Ya. Gimana ini? Kalau tanpa soal cerita, sebenarnya saya mengambilnya ke soal cerita dulu ya Pak, supaya siswa itu mendapat gambarannya seperti apa sih perkaliannya gitu. Kalau Soal cerita dulu atau tabel dulu? Kamu urutannya tabel dulu. iya, sebenarnya itu bisa di mau tabel dulu atau soal cerita dulu, sebenarnya boleh sih Pak. Harus dipilih yang mana kamu. Kalau untuk yang berat mungkin yang mereka sudah sangat paham untuk perkalian sendiri mungkin bisa langsung untuk tabelnya. Jadi mereka memilih mulai dari misal 5 kali 7 langsung isi berapa, hasilnya berapa tanpa dia menggunakan soal cerita. Kalau untuk anak-anak kelas 2 atau kelas 3 SD mungkin mereka butuh untuk dijelaskan seperti apa model perkalian. Jadi untuk kelas 4 mungkin bisa langsung isi gitu aja Pak, seperti itu. Terus yang kamu apa ya? Inginkan dari alat ini gimana idealnya? Cerita dulu. Kelas berapa tuh? Kalau dari kelas 2 sampai kelas 4 Pak, SD. Karena mungkin pelan-pelan tuh dari kelas 2 dulu, dari saat kita dulu. Kelas 2 saya kelas 2. Ya, kasih gambarannya seperti apa. Kelas 2 soal cerita dulu. Ya, itu. Oh iya, dari ini sih. Mungkin nanti bisa Itu ke J. tapi mau membantu memahami konsep perkaliannya di mana sih kayaknya ya harusnya itu Ya, itu untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kalau konsep itu mungkin sedikit mencari yang cocok di tahun. ya dengan warna yang ini kan juga anak-anak itu bisa di tertarik ya untuk karena ada warna yang mungkin juga warna-warni misalnya dengan warna terus ini sebenarnya bisa dibuat juga secara berkelompok gitu. Nanti dibuat tim itu dalam kelompok mungkin bisa dua orang anak untuk menyelesaikan setiap nanti yang cepat menyelesaikan itu pada semuanya bisa.
kalian perhatikan pada hasil perkalian dengan angka 5. Apa sih yang membedakan hasil perkalian dengan angka 5 dengan hasil perkalian angka yang lain? Gitu. Wah, ayo, saya mengamati dengan hasilnya. Apa ciri khasnya itu apa? Ya, benar bang. Apa itu? Oke, lalu bagaimana hasil perkalian dengan angka 10 gitu? Adakah pola yang teman-teman temukan? Gitu? Hasilnya apa? Polanya seperti apa? Oke, baik. Setelah teman-teman tadi mencoba alat tenaga berjalan putar ini, apa sih yang teman-teman pelajari dari menggunakan alat ini, alat tenaga ini? Adakah sesuatu yang menarik dari teman-teman? Apakah merasa terbantu dengan adanya papan perkalian putar ini atau seperti apa? Gimana pendapat teman-teman di sana? Dari Ulan ini gimana Ulan? Asik. Kenapa kok asik? Kita bisa nyari kata-katanya di apa kalau Ivan gimana? Iya. Menarik kan? Belajar sambil bermain. Oke, boleh. Terima kasih pertemuan. Yang selanjutnya selanjutnya ada rencana kegiatan pembelajaran. Nah, untuk durasinya sendiri ada 1 sampai 2 jam pelajaran, yang 1 jam pelajaran itu 35 menit sebenarnya. Pertama ada pendahuluan. 10 menit pertama itu guru dapat menjelaskan tujuan dari pembelajarannya. Siswa diperkenalkan dengan papan perkalian putar. Lalu pada kegiatan inti selama 60 menit itu demonstrasi penggunaan papan perkalian putar selama 10 menit. Guru mendemonstrasikan cara menggunakan alat peraga, jadi guru memperagakan bagaimana cara menggunakan alat peraga tersebut. Lalu siswa mengamati dan mengajukan suatu pertanyaan apabila terdapat kesulitan atau belum jelas. Kedua, terdapat latihan individu. Nah, siswa nanti berlatih untuk menggunakan papan perkalian putar secara individu atau mandiri. Selanjutnya, guru dapat berkeliling memberikan bantuan jika diperlukan. Yang ketiga itu permainan kelompok. Nah, ini lomba mencari hasil perkalian tercepat. Siswa dapat dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok itu berlomba menyelesaikan soal perkalian menggunakan papan perkalian putar. Nah, kelompok yang paling cepat dan akurat itu akan menjadi pemenangnya. Seperti itu. Nah, untuk evaluasi dan penilaian formatif itu observasi selama proses pembelajaran, lalu penilaian lembar kerja siswa, lalu ada tes kecepatan dan akurasi menggunakan papan perkalian putar. Ada yang kedua ada penilaian sumatif. Nah, ini tes tertulis tentang perkalian, proyek pembuatan tabel perkalian mandiri. Yang ketiga ada kriteria penilaian, pemahaman konsep perkalian, kecepatan dan akurasi dalam menghitung, kemampuan menemukan pola dalam perkalian, lalu kreativitas dalam menggunakan papan perkalian. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, yang pertama ada integrasi dengan teknologi. Jadi pengembangan aplikasi digital yang mensimulasikan papan perkalian putar. Lalu ada penggunaan augmented reality untuk meningkatkan interaktivitas. Yang kedua ada ekspansi materi, adaptasi papan perkalian putar untuk operasi pembagian. Lalu pengembangan versi yang mencakup perkalian bilangan yang menjadi lebih besar dan lebih besar. Ketika ada penelitian lanjutan, nah studi efektivitas jangka panjang penggunaan papan perkalian putar dan perbandingan dengan metode pembelajaran perkalian lainnya. Kesimpulannya adalah papan perkalian putar ini merupakan alat peraga yang efektif dalam membantu siswa sekolah dasar memahami dan menguasai konsep perkalian serta meningkatkan kreativitas siswa dalam berhitung perkalian. Melalui pendekatan multisensori dan pendekatan pembelajaran aktif, alat ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berhitung siswa, tapi juga membantu
membuat proses pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan dan menarik. Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari pendidik, papan perkalian putar dapat menjadi instrumen berharga dalam meningkatkan literasi matematika siswa sejak dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Ya, jadi ini nampaknya untuk